berkesempatan lagi untuk memberi hadiah kepada arwah. Hadiah kita kepada arwah secara persendirian tiap hari dan hadiah kita secara berkumpulan sebulan sekali dengan bacaan surah Yasin, kalimah thayyibah, tahlil beserta dengan doa. Yakin kita kepada Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia, ayat-ayat Al-Quran dan kalimah thayyibah yang kita hadiahkan sampai kepada Allah yarham dan Allah yarhamah dalam kuburnya. Sebagian ulama mengatakan kubur belum akhirat. Kubur itu belum akhirat. Kubur itu pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi kebaikan yang kita hadiahkan kepada Allah yarham dan Allah yarhamah itu pasti sampai. Pasti sampai kepada arwah dan bermanfaat untuk arwah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, belakang kita ya, ada barzah sampai hari kiamat. Dan barzah itulah nama lain dari alam kubur. Jadi saudara-saudara kita, mak ayah, adik-beradik yang sekarang berada di alam kubur itu belum alam akhirat, tapi ia adalah alam barzah. Dan di alam barzah ini kebaikan-kebaikan yang dihadiahkan kepada Allah yarham, Allah yarhamah akan sampai kepada mereka dan tentunya bermanfaat untuk mereka dan akan saling doa mendoakan. Walaupun kita tidak dengar doa mereka, tapi kita percaya bahwa kebaikan yang kita sampaikan kepadanya akan kembali kebaikan kepada orang yang menyampaikannya. Oleh itu, antara orang hidup dan orang mati berbeda pada alamnya, tapi sama keyakinannya dan sama kepercayaan kepada Allahnya, khususnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Muslimin dan muslimah, jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka, muka surat 394 yang kita akan sambung pada pagi hari ini berkenaan dengan istighfar yang paling mulia. Istighfar itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa kita, sehingga kita menggunakan bahasa itu dengan menambah awalan ber dan awalan ehes, ya, beristighfarlah. Artinya mintalah ampun kepada Allah. Nah, muslimin dan muslimah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempersulit kepada hamba untuk datang kepadanya. Tetapi ada prosedur, ada protokol, ada laluan yang harus dilalui ya, oleh seorang hamba. Saya buatkan contoh, tidaklah datang ke rumah ibu mertua itu sulit ya. Tidaklah datang ke rumah ibu mertua itu adalah dipersulit. Tetapi minta maaf, saya hanya menggambarkan saja. Anak datang ke rumah mak mertua, kebanyakannya tangan kosong ke tangan isi. Puan-puan datang ke rumah ibu mertua, walaupun sedikit adalah bawa buah tangan. Sebenarnya mak mertua tidak pun meletakkan syarat untuk itu. Meletakkan syarat harus bawa buah ataupun harus ini. Bahkan anak menantu datang itu sudah suka, gembira. Itu baru hubungan anak menantu dengan mertua.
Sekarang coba kita kembangkan lagi hubungan rakyat dengan sultan ataupun dengan raja. Raja sebagai penguasa, ia mempermudah kepada rakyatnya. Baik itu dalam urusan rakyat ataupun urusan diraja. Tapi dalam urusan diraja, harus ada prosedur, harus ada protokol, harus ada tahapan ataupun ada peraturan yang diatur supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Barulah kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bahasa Melayu silahkan. Bahasa Arab silahkan, bahasa-bahasa lainnya silahkan. Tapi ada istighfar yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, di mana kita copy paste kalimatnya, lafadznya, untuk kita jadikan sebagai ucapan kita kepada Allah. Lafadz yang kita sampaikan kepada Allah. Akan lebih jelas saya bacakan terlebih dahulu. Pemilik buku Tabaqat Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada seorang ulama yang telah dikuburkan. Lalu dia dilihat di dalam mimpi. Kemudian dia ditanya, apakah yang Allah perlakukan denganmu? Dia berkata, Allah telah mengampuni segala dosaku, baik yang umum maupun yang khusus. Mereka bertanya lagi, wasiat apakah yang sekiranya engkau wasiatkan kepada kami? Dia menjawab, saya berwasiat kepadamu untuk sentiasa berdoa dengan sayyidul istighfar, atau penghulu istighfar, atau diartikan istighfar yang paling mulia. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, ini cerita yang sumbernya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari sahabat, tapi adalah kurun selepasnya. Saya terkeluar sedikit. Kadang ada orang ekstrim yang keekstrimannya itu menutup kebenaran melalui para ulama. Kalau tidak dari Quran, tidak dari hadis, tak mau. Ternyata Dr. Aid Al-Qarni dalam penyusun buku ataupun kitab Ihfazillah Yahfazka banyak memetik ucapannya Ibnu Taimiyah. Kemudian sebagian memandang bahwa itu adalah paham ataupun aliran Wahabiyah. Pada saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa jalan yang Allah taala buka, tidak mencari perbedaan, tetapi mencari kesamaan selagi berada di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata beliau juga mengutip kisah ataupun cerita. Yang cerita itu tidak ada di dalam hadis ataupun cerita itu bukan dari kurun sahabat, malah cerita itu adalah dari ulama. Dan ceritanya itu berdasarkan mimpi yang tidak dapat dibuktikan, karena mimpi itu adalah atas kepercayaan orang yang bermimpi bercerita terhadap orang yang diajak cerita. Sebab tidur satu tempat tidur ataupun satu bantal sekalipun, mimpinya orang sebelah kita, kita tidak tahu. Mimpi kita, kita pun tidak tahu. Jadi orang ini atau ulama ini bermimpi dan mimpinya diceritakan. Kalau dalam mimpinya itu ia melihat
seorang yang dikebumikan, ulama yang dikebumikan itu ditanya, apa yang Allah berlakukan kepadamu? Dijawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian orang yang mimpi itu tadi tanya, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Dia jawab, saya berwasiat untuk sentiasa membaca dan doa Sayyidul Istighfar. Muslimin dan muslimah jamaah pengajian Ifadillah Yahfazka, saya percaya dan husnuzon kepada semua jamaah sudah hafal penghulu istighfar ini. Ya. Dan hafal kita penghulu istighfar untuk lafaz istighfar kita kepada Allah yang disertai dengan hati beristighfar kepada Allah. Saya ulang, lafaz istighfar yang disertai dengan hati beristighfar kepada Allah. Dan nanti kita akan huraikan kalimat penghulu istighfar dan makna penghulu istighfar. Sayyidul Istighfar ini mempunyai perkara yang sangat menakjubkan. Dan saya berwasiat kepada diriku dan juga kepada kalian semua untuk menghafal dan membacanya setiap pagi dan petang, setiap kali selesai sembahyang, dan selalu mengulang-ulangnya. Sayyidul Istighfar ini sangat menakjubkan. Teksnya Sayyidul Istighfar adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta engkaulah Rabbi Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Berhenti di situ dulu. Pengakuan akan keesaan Allah yang disebut tauhid. Mengesakan Allah dan mengakui Allah esa harus diperkuat di setiap saatnya, khususnya pada saya dan muslim-muslimah. Kenapa? Banyak jawabannya. Salah satunya adalah kekuatan dunia atau kekuatan alam ciptaan menarik manusia terpedaya dengannya sehingga bisa merubah keyakinan kepada Allah bergeser kepada keyakinan kepada alam ciptaan. Saya buatkan contoh. Muslimin dan muslimah, seorang yang takut dan disebut penakut, itu untuk mengubah rasa takutnya menjadi berani tidak mudah. Orang kampung pergi belakang rumah takut, maghrib pergi belakang rumah takut. Ada yang biasa saja tidak takut. Tengah malam pukul 11 ke pukul 1 pagi biasa pergi belakang rumah. Dalam gelap dia juga tidak takut. Ada yang takut, ada yang tidak takut. Untuk mengubah rasa takut, muslimin muslimah tentu harus dipelajari apa yang kamu takuti. Takut jika dia pegang saya karena
merasa bahwa ada kuasa selain Allah. Dan apabila dihubungkan dan mestinya dihubungkan kepada Allah, yang punya kuasa itu Allah. Jika Allah menghendaki terjadi, jika tidak, maka tidak terjadi. Berucap seperti ini mudah, muslimin muslimah. Tapi untuk eksekusinya, untuk praktiknya adalah mengikuti tahapan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awal penghulu istighfar itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan keesaannya. Anta Rabbi la ilaha illa anta. Kemudian khalaqtani, kau yang menciptakan aku. Artinya, aku tercipta ini bukan dari siapa-siapa. Tentang laluan yang Allah Ta'ala atur melalui kedua orang tua. Dan kedua orang tua itu pula, ayah ibu itu asalnya bukan saudara, bukan mahram. Begitulah seterusnya sampai Adam dan Hawa. Kuncinya adalah khalaqtani, yang menciptakan aku adalah Engkau ya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau. Sekali lagi, itu baru sebagian. Menjiwai saat lafaz istighfar diucapkan, hatinya beristighfar. Kemudian diteruskan, wa ana abduka. Terciptanya aku itu ya Allah adalah hambamu. Muslimin dan muslimah, seorang pelajar yang telah selesai belajar di peringkat graduate university, kemudian dia cari kerja. Mencari kerja ke sana kemari, akhirnya ia diterima. Diterima sebagai seorang pekerja di sebuah tempat kerja. Itu sudah kegembiraan baginya. Kenapa? Karena dia sudah mulai membayangkan yang positif. Pagi saya pergi kerja, saya persembahkan kerja saya dengan sebaik-baiknya, ujung bulan saya dapat upah ataupun gajinya. Padahal itu belum mulai kerja, baru diterima untuk kerja. Diterima lamarannya, diterima rayuannya. Dia sudah terbayang dengan bayangan yang menggembirakan. Saat kita mengatakan di hadapan Allah, Engkau cipta aku adalah hambamu. Imajinasinya, bayangannya, lintasannya yang datang di hatinya adalah kebaikan-kebaikan Allah terhadap hambanya. Kemurahan Allah kepada hambanya. Bukan hanya ana abduka wa ana ala ahdika. Dan aku ala ahdika, berada di atas janji engkau. Wa wa'dika, ahdika perjanjian, wa wa'dika, dan kesepakatan denganmu. Kemudian dijelaskan apa arti wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Aku tidak mampu terhadap janji dan kesepakatan denganmu. Saya artikan satu persatu untuk memudahkan. Wa ana, dan saya dan aku ala ahdika, di atas janji engkau. Wa wa'dika, dan perjanjian dengan engkau. Artinya di dalam kuasa Allah. Mastata'tu, aku tidak berdaya.
Berhadapan dengan ketentuanmu, aku tidak berdaya ya Allah. Berhadapan dengan keputusanmu, aku tidak berdaya ya Allah. Berhadapan dengan kehendakmu, aku tidak berdaya. Mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mengakui lemah dan memang merasa lemah, maka ia akan mendekat kepada yang kuasa dan ia akan menyampaikan hajat kepada yang maha berkuasa. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang aku buat. Sekali lagi, min syarri ma sona'tu, dari kejahatan yang aku buat. Sebaik-baik orang yang merasa baik ada buruknya. Seburuk-buruk orang yang buruk pun ada kebaikannya. Maka kebaikan yang kita lakukan semoga tak membuahkan kesombongan, tetapi membuahkan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah yang memberikan pertolongan. Abu ulaka binikmatika alayya. Nomor satu, abu ulaka binikmatika alayya. Mengakui segala nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Jadi nikmat-nikmat tidak dilupakan. Dalam masa yang sama juga abu ulaka bizambi. Mengakui segala dosa-dosaku. Nikmatnya juga diingat, dosanya juga diingat. Artinya, nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan dosa yang dilakukan di hadapan Allah berada di dalam ingatannya. Supaya tidak terpedaya. Hanya ingat dosa, tapi tidak ingat kebaikan dari Allah yang telah diterima. Contohnya, muslimin dan muslimah, ya, terlepas kata, terlepas ucapan, terlepas pembicaraan mengumpat orang, itu dosa. Ya. Tapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala telah tolong kita untuk dapat sholat, untuk dapat ngaji, untuk dapat baca Quran, untuk dapat zikir, untuk dapat sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka sifat manusia yang lemah itu jatuh kepada dosa, segera minta maaf. Tapi dalam waktu yang sama jangan lupa Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Baru di penghujungnya, faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. La yaghfiruz dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali hanya engkau. Coba bersama di rumah masing-masing atau dalam waktu sekarang dibaca. Saya baca, muslimin muslimah pun membacanya. Ya. Dalam waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Di rumah masing-masing, ya, kita lafazkan Sayyidul Istighfar bersama sebelum kita teruskan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan setelah halaqah tilawah Al-Qur'an, sebelum memulakan kajian juga kita membaca penghulu istighfar. Di halaman berikutnya, di dalam doa ini mengandungi makna tauhid atau pengesaan Allah, pengakuan daripada seorang hamba yang lemah, tasbih dan istighfar.
dan di dalamnya juga mengandungi zikir, pengakuan di atas kurnia yang Allah berikan, pengakuan dan penyesalan terhadap dosa-dosa. Selanjutnya, dalam tajuk yang baru, F adalah perlindungan dari kesedihan, kegelisahan, dan yang serupa dengan keduanya. Di antara kita dalam menghadapi hidup yang telah berlalu, semuanya ringan. Tapi di antara kita menghadapi hidup sekarang, saat ini, detik ini, hari ini, ada yang rasa ringan, ada yang rasa berat. Psikologisnya adalah semua yang telah berlalu itu akan nampak mudah. Orang yang berada dalam kesulitan semalam, kemudian berlalu semalam, masuk pada hari ini, sulitnya semalam itu tidak dirasakan sulit karena sudah dilalui dan nampak jalan penyelesaian. Jika kesulitan semalam dibawa kepada hari ini karena belum dapat diselesaikan, tetap memandang semalam itu adalah lebih ringan dari hari ini. Artinya, semua yang kita lalui menjadi kenangan. Baik pada saat itu kita menghadapi dengan kesedihan, ataupun kegelisahan, atau bahkan kesakitan. Dan pada hari ini adalah kita akan mendengar nasihat-nasihat tentang bagaimana berat itu tidak menjadi berat, susah itu tidak menjadi susah. Sekurang-kurangnya berat akan berkurang rasanya, sulit akan berkurang rasanya, susah juga akan berkurang rasanya, sedih juga akan berkurang. Kita ikuti. Rasulullah SAW berlindung daripada beberapa perkara. Di antaranya adalah kesedihan dan kegelisahan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung padamu, minal hammi wal hazan, berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Satu-satu, ya, supaya terus kita diberi faham oleh Allah. Minal hammi wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Saya buatkan contoh. Tahap manusia yang berbeda, maka berbeda pula cara menyikapi dunia. Sebuah mainan di tangan seorang anak. Di tangan seorang anak ada mainan, dan mainan itu ia sangat menyukainya. Mainan itu dibelikan oleh ayahnya. Digunakanlah mainan untuk bermain. Di tengah perjalanan ia bermain, mainan itu rusak. Sehingga menjadikan anak itu sedih dengan rusaknya mainan itu. Ayahnya pun tahu mainan itu rusak. Dan ayahnya pun yang membelikannya. Coba muslimin muslimah ukur dengan rasa. Lebih sedih mana? Anak atau orang tua? Saya memandu kepada puan-puan karena kita semua sudah jadi orang tua. Sedih anak dibanding orang tua. Karena anak cara berpikirnya adalah mainan itu ia suka, kemudian rusak. Harus pada situ. Tapi orang tua berpikirnya adalah lebih luas. Kalau mainan itu tidak rusak, maka anak
akan terpedaya dengan mainan itu sehingga lupa belajar dan lain-lain. Kalau mainan itu rusak, ya, masih ada lagi yang menjualnya, esok lusa boleh beli lagi. Dan juga yang bisa mengurangkan atau mengalihkan kesedihan atas kerusakan itu. Begitulah urusan-urusan yang lain. Suami dengan istri, masalah yang dihadapi sama, tapi peratus sedihnya berbeda. Percaya atau tidak, dan pasti percaya karena puan-puan pun mengalaminya. Pasangan suami istri menghadapi masalah dalam keluarga. Ada yang nampak ringan, ya. Mungkin suami nampak ringan dalam menghadapi itu, dan mungkin istri terasa berat. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Jangan yang negatif. Artinya yang negatif, dia tak ambil tahu, Ustaz, suami saya tak ambil tahu, itu yang dia tak susah. Bukan pasal tidak ambil tahu. Ini semua adalah pasal bagaimana rasa di dalam hati saat Allah hadapkan dunia itu punya masalah. Dunia membawa masalah dalam hidup kita. Nah, orang yang terasa ringan dalam menghadapi kesedihan ataupun kesulitan karena ditolong oleh Allah, positifnya gitu. Maka gunakan laluan doa seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang kedua, wa'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, lindungi aku dari kekikiran dan pengecut. Muslimin dan muslimah, fitrah manusia itu ingin dapat banyak. Tapi setelah banyak ada yang pemurah, ada yang bakhil. Ya. Padahal rangkaiannya rizki murah itu adalah pemurah. Rangkaiannya rizki sempit itu adalah kedekut. Ya. Itu ilmu ingatan. Artinya rangkaiannya rizki murah adalah pemurah. Bila ia siap menjadi orang yang pemurah, maka Allah yang Maha Pemurah akan murah untuk memberikan kepadanya. Begitu sebaliknya, orang yang kedekut, rizkinya akan sempit. Nah, yang diminta oleh baginda kepada Allah, a'udzubika minal bukhli, ya Allah, lindungi kami daripada kikir, dari bakhil, dari kedekut. Ukuran memberi itu bukan menunggu banyak. Tapi ukuran memberi adalah saat Allah beri kesempatan untuk memberi. Karena di akhir zaman nantinya akan memberi, tapi tidak ada orang yang mau terima pemberian. Semua orang ingin memberi semua. Dalam suasana seperti yang kita hadapi saat ini, di mana ada pemberi, ada penerima, maka waktu ada penerima yang memerlukan pemberian dari kita, maka waktu itu adalah waktu yang utama ataupun waktu yang Allah Ta'ala pilihkan untuk beramal. Nah, melatih. Kalau kita sedikit demi sedikit melatih, insya Allah akan bertambah. Pelatihan itu bertambah dan berkurang keterpedayaan kita dengan dunia, ataupun berkurang pula kedekut kita dan berganti dengan pemurah. Dan itu juga melalui jalan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami daripada
lemah, wal kasali, dan malas. Orang yang beriman, dan semua kita berada di barisan orang yang beriman, harus semangat dalam menghadapi apa saja. Semoga saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah semangat. Semangat lebih dulu. Ya. Menghadapi masalah, ya semangat. Menghadapi sakit, ya semangat. Menghadapi urusan, semangat. Semangat itu merupakan motivasi. Motivasi untuk berhusnuzon kepada Allah. Sekali lagi, motivasi untuk berhusnuzon kepada Allah, untuk berbaik sangka. Karena segala urusan yang kita limpahkan kepada Allah, artinya kita serah kepada Allah, kembali kepada Allah dalam bentuk pertolongan. Kembali dari Allah Ta'ala dalam bentuk perlindungan. Kembali dari Allah kepada hamba yang berserah dalam bentuk yang diperlukan. Maka di saat kita terasa lemah, justru pada saat itu kita berpeluang untuk berserah. Dan setelah berserah, kita harus semangat dengan husnuzan kepada Allah. Allah Ta'ala akan tolong, Allah Ta'ala akan bantu. Dengan catatan doa Nabi rangkaiannya adalah wal kasal, jangan malas. Tunjukkan, persembahkan, lakukan yang mampu untuk dilakukan. Orang sulit untuk cari kerja atau tidak punya pekerjaan, sehingga kesannya adalah tidak ada pendapatan. Kemudian dia jadi pemalas. Di rumah pun pemalas, di mana-mana dia pemalas. Padahal dia mampu untuk melakukan sesuatu. Dia mampu untuk menyapu, dia mampu untuk bersihkan rumah, dia mampu untuk siram pokok depan rumah, dia mampu untuk pergi ke masjid, bersihkan masjid ataupun bersihkan tempat wudhu masjid dan lain-lain. Dan ia mampu juga untuk jaga anak, ajar anak, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Tapi kadang kalau dikuasai dengan malas, maka yang mampu dilakukan ditinggalkan. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya dihindarkan dan dilindungi daripada sifat malas itu tadi. Yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungi kami dari lilitan hutang. Artinya hutang yang sampai tidak mampu untuk membayarnya. Di antara jemaah mungkin sudah ada yang terbebas daripada hutang. Tapi dalam masa yang sama juga di antara muslim-muslimah mungkin ada yang masih punya hutang. Ya. Termasuk juga saya. Ya. Tetapi bukan penghalang. Ya. Apabila kita buat surau, kemudian finishnya ataupun finishing akhirnya ditambah dengan pagar, bilik air dan lain-lain, ya, masih ada tanggungan dengan pembekal lebih kurang 6.000 lebih sedikit lah. Ya. Hal ini bukan menjadi beban. Artinya beban, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang lebih tahu dari apa yang kita tahu. Saat awal kita berhutang atau saat awal kita diberi pinjaman oleh orang lain dengan niat akan membayarnya, pasti Allah Ta'ala akan mengatur jalannya dan Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga saat saya mulai untuk buka perkebunan, karena ini rumah puan-puan jauh, jadi kalau dekat ini sudah mulai panen untuk kangkungnya. Jadi kangkungnya sudah mulai boleh dipotong. Ya, nanti insya Allah saya kongsikan gambarnya. Dan buat tempat ibadah di kebun tersebut untuk
sholat, untuk bilik air dan lain-lain, karena pelajar-pelajar akan mengaji di situ. Untuk pelajar lelaki khatam sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali untuk baca 30 juzuk di kebun tersebut. Dari juzuk 1 sampai juzuk 30 pagi sampai kepada petang untuk latihan simaan ataupun latihan tasmi'. Maka muslimin dan muslimah bukan berarti melepaskan tanggung jawab dengan hutang surau kemudian buka ladang perkebunan. Tidak. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang kepada hamba dari satu kepada yang berikutnya disambut dengan husnuzon, disambut dengan persangkaan baik, dan juga disambut dengan semangat. Dan itu ada di doa ini 4 perkara. Saya baca, muslimin muslimah tirukan di rumahnya masing-masing. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukhli wal jub wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 4 itu. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan sehingga positifnya kita adalah sentiasa berada dalam ketenangan, sentiasa berada pada barisan orang-orang yang pemurah dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, dan sentiasa berada dalam kesemangatan menuju kepada jalan Allah Ta'ala, dan Allah hindari dari hutang piutang yang tidak mampu diselesaikan, dan juga Allah hindari dari kuasa yang melakukan kezaliman. Di bawahnya Rasulullah SAW juga bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku lindungilah aku daripada kefakiran dan kekafiran dan kemiskinan. Ya. Kekafiran dan kefakiran. Ya. Kafir berarti tidak percaya atau ingkar. Fakir berarti miskin ataupun tidak memiliki apa-apa. Muslimin dan muslimah, semua kehendak Allah Ta'ala itu baik, ya. Ada orang dikehendaki oleh Allah jadi kaya, ya baik untuk orang itu, selagi ia orang yang beriman kepada Allah. Begitu jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir ataupun miskin, ya baik dari Allah kepadanya jika ia adalah orang yang beriman. Fakir ataupun miskin, fakir ataupun kaya, keadaan itu bisa bertukar, tidak menunggu hari. Jangankan menunggu hari, tidak menunggu jam. Jam 9 dia boleh fakir, jam 10 dia boleh kaya. Begitu juga sebaliknya, jam 10 dia boleh kaya, jam 11 dia boleh fakir. Karena suasana yang dihadapi oleh seseorang di saat ia merasa nyaman, merasa cukup dengan Allah, itu kaya. Tapi di saat ia merasa kurang dan kurang, pada saat itu dia miskin. Dan tidak semestinya tangan itu harus ada uang banyak dikatakan kaya, uang sedikit dikatakan miskin. Tak semestinya seperti itu. Maka kondisi dan keadaan yang silih berganti. Baginda Rasulullah SAW meminta perlindungan dari minal kufri wal fakri, dari kekafiran dan kefakiran. Baginda sendiri dalam kehidupan beliau bersama dengan harta benda yang jumlahnya banyak, ya pernah. Baginda tidak bersama harta benda, artinya sampai perut baginda dikasih batu kemudian diikat dengan batu. Pernah baginda lalui. Artinya
kefakiran dan kekafiran itu ada dua. Satu, fakir harta. Dua, fakir keyakinan. Fakir harta berarti secara materi. Fakir keyakinan berarti kepercayaan. Nah, yang dimaksudkan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, natijahnya orang itu harus percaya kepada Allah. Nomor dua, orang itu harus menggunakan pemberian Allah Ta'ala untuk ikhtiar dan usaha menuju jalan kepadanya. Menuju jalan kepada Allah. Tenaga gunakan. Digunakan untuk apa? Sebagai petani ya pertaniannya, dagang perdagangannya, kebun perkebunannya, kemana? Ya. Digunakan tenaga untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk perdagangan, untuk pembelajaran, ujung akhirnya adalah kembali ke Allah. Tentang hasilnya, itu adalah rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis pada saat itu dia terhindar dari kemalasan dan juga terhindar dari terbuang waktu yang sia-sia. Sedangkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pun kita terima teramat banyak dan tidak mampu kita untuk menghitung satu persatunya karena teramat banyaknya kurniaan dan pemberian Allah Ta'ala itu. Maka semoga semua jamaah pengajian Ikhtillah ya Fazka ini diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan iman yang tetap. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan. Diberikan oleh Allah Ta'ala kaya hati. Arti kaya hati adalah merasa bersama dengan Allah. Segala keperluan yang kita perlukan, segala keperluan yang kita hadapi, Allah Ta'ala beri hati kita cukup dengan pertolongan Allah. Ya. Cukup dengan pertolongan Allah. Kemudian Allah berikan kepada kita mampu mempersembahkan yang mampu kita lakukan. Muslimin dan muslimah mengalihkan kesulitan, kepayahan, kesakitan dengan ketaatan. Ya. Karena rasa sakit itu bisa terasa ketika kita merasakan. Tapi ketika kita mengalihkan rasa sakit bisa tidak terasa. Contoh, seorang ibu yang masak di dapur kena percikan, ya, terkena percikan minyak panas, ya. Itu pada saat itu dia tidak terasa, tapi petang baru terasa saat ia mandi, oh ada luka, ya. Pada saat dia berada dalam kesibukan atau bahasa lebih halus dalam urusannya itu sih tidak terasa, ya. Maka semoga kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dari satu urusan ke satu urusan, dan urusan itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini terlebih dulu untuk pagi hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan dan kita akan sambung kembali dalam hal atau dalam tajuk yang sama, yaitu pelindungan dari kesedihan dan kegelisahan. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.